Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, berupa nikmat iman, Islam, waktu, usia, kesempatan, dan ukhuwah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, uswah kita, Rasulullah Muhammad SAW. Semoga Rasulullah senantiasa menjadi teladan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz, tempat yang paling tinggi, dan ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Peristiwa tersebut dinamakan Lailatul Qadar. Sedangkan nuzulul Quran adalah peristiwa diturunkannya wahyu pertama kali dari Baitul Izzah, langit dunia, kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Jadi malam Qadar atau Lailatul Qadar adalah bagian dari nuzulul Quran. Lalu bagaimana peristiwa nuzulul Quran ini? Jadi pada waktu itu Rasulullah SAW berada di dalam Gua Hira di Mekah. Waktu itu beliau sedang bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyendiri. Tepat di tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi. Waktu itu usia Rasulullah 40 tahun. Dan malaikat Jibril turun ke langit dunia menemui Rasulullah SAW. Malaikat Jibril sebagai pemimpin para malaikat membentangkan sayapnya yang indah. Ada 600 sayap yang dimiliki oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian menyampaikan wahyu. Pertama, dalam surat Al-Alaq, surat ke-96, ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dari pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan ketika itu Rasulullah SAW setelah mendapat wahyu yang pertama, Rasulullah kemudian pulang ke rumah beliau dan mengetuk pintu. Lalu kemudian ibunda Khadijah radhiyallahu an waktu itu membukakan pintu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, "Zamiluni, zamiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Lalu Bunda Khadijah kemudian menenangkan Rasulullah SAW agar beristirahat sejenak. Setelah Rasulullah SAW setelah beristirahat, kemudian Rasulullah menceritakan apa yang beliau alami. Tidak berselang lama kemudian Ibunda Khadijah dan Rasulullah pergi ke rumah sepupu Ibunda Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal seorang ahli kitab. Beliau mampu berbahasa Ibrani dan mengetahui isi dari kitab Taurat dan Injil. Beliau ada seorang alim waktu itu. Dan ketika kemudian Rasulullah SAW menceritakan apa yang kemudian dialami, setelah itu Waraqah bin Naufal berpesan kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya engkau adalah nabi umat ini. Telah datang kepadamu
Namus al-Akbar, yaitu malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Sungguh kaummu akan mendustakanmu, mengganggumu, mengusirmu, dan memerangimu. Rasulullah bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, na'am, iya. Tidak seorang pun membawa serupa dengan yang engkau bawa, kecuali dimusuhi dan diperangi oleh orang. Kalau aku mencapai masa usia itu, usiaku panjang, niscaya aku akan membelamu dan membela pembelaan yang kuat. Masyarul muslimin rahimakumullah, Al-Quran juga diturunkan secara berangsur-angsur, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 106 dan juga surat Al-Insan ayat 23. Dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Terdiri dari 2 fase, fase dakwah Rasulullah di kota Mekah dan fase dakwah Rasulullah di kota Madinah. Di kota Mekah, kita mengetahui bersama ada surat Makkiyah, dan di kota Madinah dengan adanya surat Madaniyah. Dalam kitab Al-Burhan fi Umil Quran dijelaskan bahwa surat Makkiyah itu berjumlah 85 surat. Sedangkan surat Madaniyah atau surat yang turun di kota Madinah itu berjumlah 29 surat. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan dimulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, 114 surat. Dan setiap surat terdiri dari beberapa ayat. Total ayat dalam Al-Quran mencapai 6.236 ayat. Sedangkan total huruf dalam Al-Quran berjumlah 1.027.000 huruf. Adapun isi kandungan dalam Al-Quran yaitu tentang akidah, ibadah, muamalah, hukum, sejarah para nabi dan rasul beserta kaum-kaumnya, akhlak, ilmu pengetahuan, golongan manusia, ada yang beriman, kafir, ada juga orang-orang munafik, bahkan sampai kemudian hari kiamat dan hari kebangkitan, serta kehidupan di alam surga dan juga alam neraka. Adapun kemudian Rasulullah SAW menerima wahyu dalam 2 kondisi. Pertama adalah melalui malaikat Jibril. Yang kedua adalah seperti suara lonceng yang berbunyi keras. Inilah cara yang paling berat yang ketika firman Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah riwayat, suatu ketika Rasulullah SAW naik di atas unta dan suara lonceng berbunyi keras dalam diri Rasulullah, sampai-sampai kemudian karena beratnya ayat itu, unta Rasulullah sampai harus duduk karena unta itu merasa berat dengan ayat tersebut. Adapun nama lain dalam Al-Quran yaitu Al-Quran sebagai Alkitab atau kitab, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, inilah kitab, tidaklah keraguan di dalamnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Selain itu Al-Quran juga disebut sebagai Al-Huda, petunjuk, Karim, bacaan yang sangat mulia, Nur, cahaya, Al-Furqan, pembeda, Ar-Rahmah, rahmat, Ruh, Ar-Ruh sebagai ruh, Asy-Syifa sebagai obat, Al-Haq, kebenaran, Al-Mau'izah atau nasihat, Al-Bayan, penerangan, Az-Zikru, pemberi peringatan. Masyarul muslimin rahimakumullah, adapun hikmah yang bisa kita ambil dari nuzul Quran ini, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Mari kita jadikan inspirasi dalam hidup kita. Dan Al-Quran sebagai kurikulum kehidupan kita. Kalau kita berada di sekolah ada kurikulumnya, di kampus juga ada kurikulumnya, maka dalam kehidupan itu sebagai seorang muslim, kurikulum kehidupannya adalah Al-Quran. Bagaimana kemudian kaum jahiliyah waktu itu kemudian bertransformasi menjadi khairu ummah atau umat yang terbaik masanya. Sebagai penutup, Rasulullah SAW berpesan kepada kita dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam hadis lain, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.